Selamat pagi semuanya. Senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya tahu Anda adalah orang-orang yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa untuk bisa berkumpul berdoa bersama-sama. Sekali lagi, thank you buat Pastor Yongki, Bu Yongki, buat kesempatan untuk boleh menyampaikan pesan firman Tuhan di momen yang selalu indah ini di pagi hari. Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini, sebuah pesan firman Tuhan judulnya adalah ini, keberanian untuk menutup jendela. Oke, keberanian untuk menutup jendela. Saudara, saya kepingin memulainya dengan sebuah kisah. Suatu ketika, saya ini lagi mau tidur. Nah, beberapa jam sebelumnya, oke, ini kondisi di Indonesia ya. Kalau Anda tahu, masih ingat, Indonesia itu ada sebuah binatang yang sangat menjengkelkan sekali. Binatang itu ciptaan Tuhan, tapi binatang ini juga ciptaan Tuhan, tapi menjengkelkan. Namanya adalah nyamuk. Oke. Nah, nyamuk itu kalau sudah ada di kamar, satu aja, dia bisa mengganggu kehidupan kita banget. Mengganggu istirahat kita, mengganggu yang kita lakukan. Nah, apalagi ketika kita mau tidur. Nah, saya sudah semprot kamar tersebut supaya bisa tidur dengan nyaman, besok pagi bisa bangun dengan enaknya. Nah, malam itu tahu-tahu lagi tidur, weng, loh, ada nyamuk. Badan udah capek, mau tidur enak, kena gitu nggak enak kan? Aduh, udah kepingin marah hati ini kan. Wih, tuh, ambil semprotan, jos. Habis gitu, masih weng gitu lagi. Lu gimana sih ini? Dengan berat mata, kita cek semua. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa sudah disemprot, masih ada nyamuk? Disemprot lagi, ada nyamuk lagi. Ternyata ketika saya cek, ternyata ada satu jendela di kamar tersebut yang tidak tertutup dengan rapat. Aduh. Saudara, Anda bisa bayangkan ya, udah kita siapkan, udah kita tata, ternyata kebocoran ini terjadi. Nah, kenapa saya mengawali pembahasan ini dengan kisah ini? Saudara, tahukah saudara, ini adalah gambaran juga bagaimana iblis itu suka cari celah dalam hidup kita. Iblis suka cari celah dalam kehidupan kita. Catat ini baik-baik ya. Iblis suka cari celah dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 celah atau 3 jendela untuk iblis itu masuk. Ya, yang pertama adalah pikiran negatif, yang kedua adalah kebiasaan buruk, dan yang ketiga adalah kutuk. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama adalah pikiran negatif, yang kedua adalah kebiasaan buruk, yang ketiga adalah kutuk. Nah, dari 3 celah itu, salah satunya yang iblis suka pengaruhi dan jadi pintu celah adalah jendela ini. Unforgiveness. Tidak mengampuni. Ini jadi jendelanya iblis yang mengganggu kehidupan kita banget. Seperti tadi nyamuk yang saya katakan. Kita sudah semprot, tapi kalau ada jendela yang nggak ditutup, jendela ini membuat hidup kita ini keganggu banget. Membuat tidur kita nggak nyaman. Nah, demikian juga dengan dalam kehidupan ini. Orang itu bisa menyakiti kita, siapapun. Dari yang terdekat, pasangan kita. Mungkin anak-anak kita. Atau mungkin orang tua kita. Termasuk juga ini, teman-teman di sekitar kita. Keluarga yang lebih jauh, keponakan, sepupu, saudara, tante, bahkan teman di pekerjaan, teman di sekolah, atau ini temannya mama-mama anak-anak kita di sekolah, termasuk juga teman di gereja. Semua orang itu punya potensi untuk menyakiti kita. Tapi kita ini yang bertanggung jawab untuk menata jendela dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, semua orang punya potensi untuk menyakiti kita.
Tapi kita sendiri yang bertanggung jawab menata jendela dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang saya kepingin ajak kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah ini, iblis itu cari habitat. Iblis itu cari habitat. Ingat nggak, di Alkitab diceritakan, iblis waktu dia mau diusir, dia minta sama Tuhan untuk dia ini masuk ke babi-babi. Saudara tahu nggak kenapa iblis ini minta masuk ke babi-babi? Bukan karena babi itu kafir, bukan juga karena babi itu haram, nggak ada urusannya. Tapi dari cerita itu kita belajar bahwa gini, iblis itu cari habitat. Nah, sedangkan apa yang kita alami waktu kita tersakiti? You know? Kalau saudara adalah orang yang pernah tersakiti, saat kita tersakiti, mau kita tuh, ini yang seringkali terjadi ya, waktu kita tersakiti, mau kita itu adalah menyakiti kembali. Kita ingin membalas kembali. Kita teriakin kalau bisa, buat orang itu, kalau bisa kita membuat orang tersebut merasa buruk, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak. Kenapa? Karena kita kepingin bales. Dan kalau orang itu sudah mengalami sesuatu yang buruk, kita tuh rasanya lega. Seolah-olah utang dosa itu terbayar. Benar gak sih saudara? Bahkan gini ya, maaf ya kalau saya boleh jujur. Kita yang mungkin sedikit religius, kita akan berkata, Tuhan yang bales. Tuhan yang bales. Wow. Kita mengharapkan pembalasan. You know? Tapi karena kita sedikit religius, kita berkata Tuhan yang bales. Bapak Ibu saudara saudara, karena apa? Kita kepingin orang tersebut juga tersakiti seperti kita tersakiti. Kenapa hal ini terjadi? Karena sekali lagi, iblis itu cari habitat. Dan kalau kita nggak hati-hati, hidup kita ini jadi habitatnya iblis. Dia masuk melalui celah-celah, salah satunya adalah ini, jendela tidak mengampuni. Nah, oleh karena itu tadi saya gunakan ilustrasi tadi di awal, tidur dengan jendela yang tidak tertutup rapat sehingga mengganggu. Nah, demikian juga unforgiveness. Saat iblis pakai itu, kita mau tidur itu susah. Kita mau nyaman dalam kehidupan ini susah. Karena apa? Kita hidup dengan kejengkelan, dengan sakit hati. Diberkati Tuhan, tapi rasanya tetap nyesek. Diberkati Tuhan, tapi tetap sakit hati. Karena ini, ada hati yang tidak mau mengampuni. Nah, semua yang baik jadi rasanya nggak baik. Karena apa? Karena unforgiveness. Dan tujuan Tuhan mulai pelan-pelan dibelokkan. Karena iblis masuk lewat celah unforgiveness itu. Ini ya, Anda bayangkan. Buat sebagian orang, punya keluarga itu mujizat. Buat kita, keluarga ini menjengkelkan. Karena apa? Karena ada jendela yang terbuka. Anda bisa bayangin ya. Nih, lagi ya. Buat sebagian orang, bisa punya sahabat itu menyenangkan. Dibutuhkan effort. Tapi buat sebagian orang yang lain, sahabat itu, teman itu palsu. Tidak ada orang yang baik. Mereka bisa menyakiti kita. Karena apa? Kita bisa berpikir seperti itu. Karena unforgiveness. Nah, saudara perlu tahu bahwa gini, ada sebuah kata-kata yang saya kepingin saudara highlight kata-kata ini. Mengampuni adalah melepaskan seorang tahanan, dan tahanan itu adalah Anda sendiri. Saya ulang sekali lagi ya. Mengampuni itu adalah melepaskan seorang tahanan. Dan tahanannya itu adalah kita sendiri. Nah, oleh karena itu, waktu Anda mengampuni, Anda melepaskan diri Anda keluar dari tahanan. Tapi kalau kita nggak bisa mengampuni terhadap siapapun, kita sedang mengizinkan pintu terbuka, tapi kita tetap terkurung di dalam tahanan itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah gini, apa sih itu mengampuni? Mengampuni itu gimana gambarannya? Saudara, mengampuni itu seperti melepaskan hak kita untuk cari pembalasan atau pembayaran dari orang yang menyakiti kita. Tapi kita perlu sadari bahwa mengampuni itu juga gini, saudara. Menderita secara sukarela. Kok bisa? Maksudnya gimana? Ini coba ya, saudara ya. Kalau teman kita seandainya memecahkan, vas bunga di rumah kita yang mungkin nilainya mahal, maka merusakkan vas bunga itu seakan-akan orang itu hutang.
sebuah vas bunga yang nilainya mahal. Oke, mungkin vas bunga itu nilainya bisa $1.000. Kalau sampai itu dipecahkan, kita rasanya orang itu hutang $1.000 sama saya. You know? Dan kalau kita minta ganti vas bunga tersebut, dan dia ganti, istilahnya kita dapat vas bunga kita kembali dan kawan kita akhirnya kehilangan duit tersebut untuk membayarkan vas bunga kepada kita. Nah, tapi kalau kita memaafkan perbuatannya, $1.000 itu nggak seakan-akan menguap di udara. Tapi saat kita mengampuni, kerugiannya tetap harus kita tanggung. Entah kita beli lagi $1.000 atau kita nggak punya lagi. Saudara bisa ngikutin ya, ini bedanya. Nah, untuk mengampuni itu berarti seseorang membayarnya atau menanggung kerugiannya. Seseorang bayar harganya. Oleh karena itu gini, kita perlu belajar bahwa gini, ampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena Anda layak mempunyai damai. Saya ulang sekali lagi. Ampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena kita ini loh yang layak punya damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ini yang Yesus lakukan buat kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Perhatikan. Yang Yesus lakukan adalah dia mengampuni kita. Artinya dia yang bayar dan ambil semua harganya dan kerugiannya. Nah, saudara, oleh karena itu tadi saya kasih cerita. Nih, seperti orang memecahkan vas bunga di rumah kita nilainya $1.000. Dan bukan dia yang bayar. Lalu kemudian duitnya, dia kehilangan duit. Bukan. Tapi mengampuni itu ini loh. Udah. Kita yang bayar, kita yang tanggung. Duit $1.000 hilang, vas bunga di rumah kita juga hilang. Nah, tapi inilah gambaran yang Yesus lakukan buat kita. Nah, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Yesus itu adalah Tuhan yang memikirkan mengampuni saudara dan saya. Oleh karena itu dikasih cerita dalam kitab Matius pasal yang ke-18. Saya kepingin ngajak kita lihat kisah ini bersama-sama. Dalam kitab Matius pasal yang ke-18, di situ diceritakan ada seseorang yang utang sama raja. Dia utang kepada raja itu 10.000 talenta. Oke, saya tahu kita nggak hidup dalam zaman mata uang talenta. Oke, nah tapi nanti saya jelaskan bagaimana dia tuh nangis-nangis. Dia memohon-mohon, menyembah-nyembah, minta supaya utangnya dihapuskan. Nah, akhirnya pendek cerita, raja ini menjawab permohonannya dan hutangnya dihapuskan. Tapi orang ini begitu dia keluar, setelah utangnya 10.000 talenta, dihapuskan, dia happy. Begitu dia keluar dan ketemu dengan kawannya yang hutang itu jumlahnya hanya 100 dinar. Anda perhatikan ya, hanya 100 dinar. Kawannya mohon-mohon, dia nggak peduli, dia hukum kawannya ini. Saudara, inilah gambarannya juga. Kita ini seringkali kita mau diampuni, tapi kita ini sukar mengampuni orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kita ini mau diampuni, tapi kita sukar mengampuni orang lain. Coba saudara bayangkan, dari cerita ini ya, Tuhan mau mengajarkan bahwa gini, kamu sudah diampuni, maka sebenarnya kamu tuh punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Saya ulang sekali lagi, karena kamu ini sudah diampuni, kamu ini punya kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain. Oke, perhatikan kata-kata ini, saudara. Forgiven people will be able to forgive people. Orang yang diampuni akan punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Tapi unforgiven people will not be able to forgive people. Tapi orang yang tidak diampuni, dia tidak akan punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Nah, tapi sekali lagi, untuk bisa mengampuni, itu adalah pilihan kita. Nah, kembali ke kisah ini ya. Waktu tadi diceritakan ya, ada orang utang ke raja 10.000 talenta. Berapa sih jumlahnya? Perhatikan, 1 talenta itu sama dengan
6.000 dinar. Satu talenta ya, 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar itu sama dengan 6.000 hari kerja. Jadi sama dengan bicara 10.000 talenta, itu sama dengan orang kerja 16 tahun 4 bulan. Bisa diikuti ya. 16 tahun 4 bulan. Itu 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta itu kalau dihitung dalam jumlah dinar, itu berarti adalah 60 juta dinar. 60 juta dinar. Oke. Kalau satu talenta 6.000 dinar, 6.000 dinar itu sama dengan 16 tahun. Nah, jadi kalau 60 juta dinar, itu sama dengan orang itu kerja 164.383 tahun. Oke. Kalau 10.000, kalau 10.000 talenta, berarti orang ini kerja 164.383 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau satu orang hidup cuma 80 tahun, berarti Anda bisa hitung sendiri. 2054 generasi baru bisa lunas hutangnya. Nah, dosa kita kepada Tuhan itu seperti itu. Dosa kita banyak sekali, tapi Tuhan memilih untuk mengampuni dosa kita. Nah, sedangkan orang ini sudah diampuni, saudara. Anda bisa bayangkan ya, dia hutang 10.000 talenta, alias seperti kerja 164.383 tahun, sama Tuhan sudah diampuni. Tapi, orang yang hutang sama dia cuma 100 dinar, dia gak bisa ngampuni. Padahal kalau dihitung dalam jumlah dinar yang sama, orang itu hutangnya itu 60 juta dinar. 60 juta dinar dia hutang kepada raja. Tapi orang yang cuma hutang 100 dinar, dia gak bisa ngampuni. Padahal dia barusan diampuni. Saudara bisa bayangkan, kalau kita memikirkan kisah ini, kita pasti pikir gila itu orang. Saudara, sama. Kenapa Yesus ceritakan kisah ini kepada kita? Karena Yesus kepingin tahu bahwa kita ini banyak diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita ini dikasih kemampuan untuk mengampuni orang lain. Dan untuk mau mengampuni orang lain, itu pilihan kita. Nah, sebagian kesalahan mungkin nggak begitu butuh pengampunan besar dari kita. Mungkin ada orang yang mungkin ambil permen lah di rumah kita istilahnya. Kita jadi tahu karakter orangnya, tapi permen aja masa kita harus sampai gimana sih? Mungkin orang cuman senggol kita dengan sengaja. Atau mungkin dengan tidak sengaja. Tapi hal-hal seperti itu kadang bisa menyakiti kita banget. Atau mungkin hal-hal yang lebih menyakitkan. Mungkin physical abuse. Atau mungkin sexual abuse. Atau trauma emosi. Atau perceraian. Atau perzinahan. Atau pembunuhan. Atau pelecehan. Dan itu membutuhkan pengampunan yang bertahun-tahun. Izinkan saya berkata, it's okay. Esra, tapi aku nggak bisa, Mas Ian. It's okay. Saudara perlu tahu, tidak semua pengampunan itu bisa langsung. Sebagian pengampunan perlu keputusan berulang-ulang untuk melepaskan pengampunan daripada membalas. Butuh waktu, it's okay. Nah, dan saudara perlu tahu, hanya Yesus dan Roh Kudus yang dapat tolong kita. Itu yang Yesus lakukan buat kita, dia mengampuni kita. Artinya dia yang bayar dan ambil semua harga dan kerugiannya. Nah, saudara perlu tahu bahwa gini, saudara perhatikan ya. Saya ketemu dengan banyak pendosa di gereja saya, karena gereja kita adalah gereja untuk orang berdosa. Dan setiap kali mereka belajar tentang pengampunan, buat sebagian dari mereka itu gengsi yang besar. Hal yang susah. Apalagi kalau suami mengampuni istri, wow, udah bisa. Kakak mengampuni adik, enggak bisa. Dan tahukah, istilahnya gini, kalau sampai aku ngampuni, berarti aku dianggap lemah.
Oh, tunggu dulu, saudara. Saudara perlu tahu, perhatikan ini. Perhatikan kata-kata ini. Mengampuni bukanlah gaya orang lemah, tetapi justru orang kuat. Anda kuat karena Anda memiliki kasih dan pengampunannya Yesus. Saya ulang sekali lagi. Mengampuni itu bukan gayanya orang lemah, tetapi justru gayanya orang kuat. Dan Anda kuat bukan karena Anda kuat karena Anda memiliki kasih dan pengampunannya Yesus. Nah, oke, sekarang Esra, oke, udah dijelaskan kayak gini ya. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana sih kita bisa mengambil keputusan dengan bijak untuk mengampuni ini? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, berani mengampuni walaupun. Oke, perhatikan ini, berani mengampuni walaupun. Walaupun apa? Dengar ini. Walaupun yang menyakiti itu bertobat atau nggak bertobat. Ampuni. Karena apa? Mengampuni itu untuk kepentingan Anda. Yang terlepaskan dari penjara itu Anda, bukan orang lain kok. Lo kan enak aja. Dia diampuni tapi nggak bertobat. Nggak bertobat. Oh, kita perlu belajar mengampuni walaupun. Karena Tuhan itu juga mengampuni kita dengan pengampunan yang seperti itu. Markus 11 ayat 25. Baca ayat ini sama-sama yuk. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Coba saudara, kalau kita boleh jujur, berapa kali kita berdoa tanpa hati yang mengampuni? Tapi firman Tuhan ini ngajak, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Oh, saudara berkata, oh makanya itu aku nggak mau doa dengan berdiri. Aku doa dengan duduk, supaya aku nggak perlu ngampuni. Saudara, Tuhan tahu kok hati kita. Ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Ini nggak bilang, ampuni kalau orangnya bertobat. No, nggak bilang gitu. Tapi ampunilah di momen kamu berdoa itu. Ampunilah di momen kamu berdoa itu. Gampang nggak? Nggak banget. Tuhan tahu. Nggak, ini nggak gampang. Tahulah. Makanya dia yang mampukan kita. Waktu kita doa, dia mampukan kita. Tuhan tahu nggak? Unforgiveness itu nggak baik buat kita. Dia tahu banget. Gimana kalau yang nyakitin nggak tobat? Itu urusan dia sama Tuhan. Kita punya urusan kita sama Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab untuk menata damai sejahtera buat diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi tadi nyamuk yang masuk lewat jendela yang tidak tertutup rapat. Mengganggu istirahat kita. Mengganggu kehidupan kita. Demikian juga unforgiveness. Saat iblis pakai itu, kita mau tidur aja susah karena jengkel. Diberkati Tuhan rasanya tetap nyesek di hati. Karena apa? Unforgiveness. Dan tujuan Tuhan mulai pelan-pelan dibelokkan karena iblis masuk lewat celah unforgiveness itu. Nah, bersama kekuatan Tuhan mengampuni. Mengampuni itu melepaskan hak kita untuk cari pembalasan, mencari pembayaran dari orang lain yang menyakiti kita. Nah, yang kedua adalah gini, kalau tadi yang pertama ya, berani ampuni walaupun. Oke, dan saya berdoa, saudara-saudara boleh merenungkan akan hal ini. Oke, mungkin pasangan saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin saudaramu dalam keluarga, mungkin sepupu, ipar, tante, keponakan, siapapun. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, beranilah mengampuni walaupun. Masih ketemu lagi loh. I know, beranilah mengampuni walaupun. Mungkin teman di pekerjaan, teman di komunitas, dimanapun. Beranilah mengampuni walaupun. Nah, yang kedua adalah gini. Siap-siap. Yang kedua, jangan hancurkan dirimu sendiri. Don't destroy yourself. Karena unforgiveness kills. Saya ulang sekali lagi. Unforgiveness kills. Tidak mengampuni itu membunuh. Jangan mau rugi. Udah disakitin, dihancurin, dibunuh. Jangan mau. The choice is yours. Kalau saudara lihat ya, di kotak rokok.
Smoking kills. Izinkan firman ini berkata kepada saudara, unforgiveness kills. Tujuan anugerah Tuhan memampukan kita mengampuni itu apa? Supaya jiwa kita ini sehat. Kok bisa sehat? Karena kita alami kerendahan hati dan kekayaan hati. Sehat, saudara. Tapi kalau kita nggak mau mengampuni, kita ini sedang belajar untuk tidak rendah hati dan tidak kaya hati. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara-saudara dikasih Tuhan, unforgiveness kills. Dan mengampuni adalah melepaskan seseorang tahanan. Dan tahanannya itu adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang ketiga, sekali lagi, yang ketiga, berani bicara kebenaran dalam kasih. Ini penting. Untuk bisa mengampuni dengan bijak, kita perlu berani bicara kebenaran dalam kasih. Efesus 4 ayat yang ke-15, kita baca ayat ini sama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu sekalian Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, mengampuni memampukan kita bicara kebenaran dalam kasih. Mengampuni itu buat kita berani bicara kebenaran dalam kasih. Ketika kita nggak berani mengampuni, saudara, yang akan terjadi? Sadar nggak? Orang kalau nggak berani mengampuni, ngomong sama orang tersebut, itu aja kita nggak berani. Loh, betul nggak? Oh enggak, aku nggak apa-apa, aku ngomong sama dia. Ngomong tapi dengan sikap yang nggak enak. Sampai orang menilai kita yang nggak beres, yang rugi kita lagi, saudara. Tapi saudara perhatikan ini, mengampuni memampukan kita bicara kebenaran dalam kasih. Nah, saudara lihat, Yesus itu kebenaran dan kasih. Orang nanya, kalau Yesus ketemu dengan orang LGBT, kira-kira Yesus bilang apa ya? Saudara tahu apa yang Yesus akan katakan? Kalau Yesus ketemu sama orang LGBT, kira-kira Yesus ngomong apa? Sorry, saudara. Kalau Anda tanya, kalau Yesus ketemu sama orang LGBT, bagaimana dengan kita yang kayak gini? Kalau Yesus ketemu dengan kita yang nggak bisa ngampuni, kira-kira Yesus bakal ngomong apa? Bukankah dosanya sama antara LGBT dengan kita yang orang yang nggak berani mengampuni? Tapi saudara tahu nggak? Kalau Yesus ketemu dengan orang yang LGBT dan orang yang nggak bisa mengampuni seperti kita, ini yang akan Yesus katakan. Dia akan berkata Yohanes 8 ayat yang ke-11. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu yang akan Yesus katakan. Tapi gimana? Orang sudah nyakitin. Kita kan susah percaya lagi. Saudara, Tuhan gak suruh kita percayain semua orang memang. Yesus juga gak percaya semua orang. Tapi kita diajar untuk mengampuni. Oleh karena itu, hari ini, mari saya kepingin ngajak saudara mengambil keputusan bijak. Perlu dari hati yang tidak terpenjara, tapi hati yang terbebaskan. Hati yang kaya dari kasih dan pengampunannya Kristus. Saudara, sekali lagi, Yesus kasih kisah itu. Seseorang yang utang sama raja. Orang yang utangnya besar. Oke, saya berdoa kita semua bisa mengerti kisah itu. Orang itu utang 10.000 talenta. Orang itu istilahnya utangnya itu banyak sekali. 60 juta dinar. Dia diampuni. Kenapa kok dia gak bisa ngampuni orang yang cuma utang 100 dinar? Sama loh. Kita ini banyak diampuni Tuhan. Itu kita perlu selalu diingatkan. Oleh karena itu saya suka ngingetin orang bahwa kamu tuh banyak diampuni Tuhan. Kamu banyak diampuni Tuhan. Kamu banyak diampuni Tuhan. Why? Itu bekal untuk kita bisa mengampuni orang lain. Dan dengan demikian ketika saudara bisa mengampuni orang lain, saudara hidup terbebas dari penjara, Anda sedang menutup jendela untuk iblis masuk,
menghancurkan damai sejahtera yang Tuhan mau titipkan dan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan, tutup jendelanya. Anda layak hidup dengan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini saya berdoa, kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara, jangan biarkan sakit hati itu ganggu saudara. Bangun, tutup jendelanya. Beranikan dirimu untuk mengampuni. Oh, tapi orangnya menjengkelkan. Itu urusan dia. Tutup jendelanya. Anda layak bisa istirahat dengan baik. Anda layak hidup dengan damainya Tuhan. Gak perlu diganggu oleh iblis. Saya tahu kadang gak gampang, Esra. Kamu ngomong gampang. Wow, sorry saudara ya. Dalam hidup saya ada banyak orang yang menyakiti saya. Orang-orang terdekat saya bisa nyakitin saya. Papa saya bisa nyakiti saya. Mama saya bisa nyakiti saya. Pasangan saya bisa nyakiti saya. Anak saya bisa nyakiti saya. Bahkan orang-orang yang saya percaya bisa nyakitin saya. Tapi izinkan saya berkata kepada saudara-saudara semua. Hidup mengampuni itu pilihan kita. Berat loh Esra, sadar. Saya tahu kok. Tapi saya lebih tahu. Saya banyak diampuni sama Tuhan. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan, gak ada orang sempurna, termasuk saya. Waktu saya sadar saya gak sempurna dan saya banyak diampuni, di momen itu juga saya tahu, saya punya bekal dan punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Ayo kita doa sama-sama. Pejamkan mata saudara. Tuhan, hari ini kami belajar. Seringkali iblis cari celah, iblis cari habitat untuk merusak damai sejahtera manusia, sehingga orang yang tersakiti nyakiti orang lain. Tapi hari ini kami belajar bersama-sama. Mengampuni itu bukan hal orang lemah, tapi orang kuat. Dan kami tahu kami kuat bukan karena kami yang kuat. Kami kuat karena kami punya Tuhan yang banyak mengampuni kami. Dan dengan itu jadi bekal buat kami bisa mengampuni orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.